Salam budaya, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku semua, kembali lagi di channel Enter Hati Martono. Saat ini saya berada di Kepatihan Ngawi. Jadi teman-temanku, belakang saya itu adalah rumah dari Patih Pringgokusumo. Area seluas ini adalah area Kepatihan Ngawi. Oke. Ini adalah cagar budaya milik Kabupaten Ngawi. Kepatihan Ngawi. Sejak Raden Patih Pringgokusumo awal berdirinya pemerintahan Ngawi. Di tengah hiruk pikuk kota Ngawi berdiri sebuah bangunan tua yang seolah terlupakan oleh zaman. Di balik dindingnya yang kokoh dan tiang-tiang kayu jatinya yang masih tegak, tersimpan kisah panjang tentang lahirnya pemerintahan di tanah Ngawi. Bangunan itu adalah Kepatihan Ngawi, sebuah jabatan Raden Patih Pringgokusumo, seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah daerah ini. Banyak orang mengenal Benteng Van den Bosch atau Benteng Pendem sebagai ikon sejarah Kabupaten Ngawi. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa sebelum pemerintahan kolonial berkembang di wilayah ini, telah berdiri sebuah pusat pemerintahan lokal yang menjadi simbol kekuasaan sekaligus penghubung antara Keraton Mataram dengan daerah mancanegara wetan. Bangunan itulah yang kini dikenal sebagai Kepatihan Ngawi. Menurut hasil penelitian mengenai revitalisasi Kepatihan Ngawi, bangunan ini merupakan salah satu cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan arsitektur tinggi. Keberadaannya bukan sekedar rumah tua, melainkan penanda perjalanan sistem pemerintahan Jawa yang berkembang pada awal abad ke-19. Untuk memahami siapa sebenarnya Raden Patih Pringgokusumo, kita harus kembali menelusuri keadaan Pulau Jawa setelah berakhirnya masa kejayaan Kesultanan Mataram. Pada awal abad ke-19, wilayah Mataram mengalami perubahan politik yang sangat besar. Campur tangan pemerintah kolonial Belanda menyebabkan struktur pemerintahan di berbagai daerah ikut mengalami penyesuaian. Daerah-daerah ini di wilayah timur Mataram termasuk Ngawi, ditempatkan dalam sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang patih atau wedono yang bertanggung jawab kepada penguasa Mataram Yogyakarta. Dalam dokumen sejarah pemerintah Kabupaten Ngawi yang kemudian dikutip dalam berbagai kajian akademik, disebutkan bahwa sekitar tahun 1828 diangkat seorang penguasa wedono mancanegara wetan yang berkedudukan di Kepatihan Ngawi. Tokoh tersebut dikenal sebagai Raden Patih Pringgokusumo. Sejak saat itu, Kepatihan Ngawi berkembang menjadi pusat administrasi pemerintahan. Di tempat inilah berbagai urusan masyarakat diselesaikan, mulai dari penarikan pajak, pengelolaan wilayah, keamanan, hingga penyampaian kebijakan dari pusat pemerintahan Mataram kepada masyarakat di daerah. Patih pada masa itu bukan sekedar pejabat administratif. Dalam tradisi pemerintah Jawa, seorang patih adalah tangan kanan penguasa. Ia harus memiliki kecakapan dalam pemerintahan, kemampuan diplomasi, memahami adat istiadat masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas wilayah. Karena itulah jabatan Patih Pringgokusumo memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perkembangan Ngawi pada masa itu. Bangunan Kepatihan sendiri diperkirakan mulai berdiri sekitar tahun 1828. Usianya kini telah mendekati dua abad. Walaupun telah mengalami berbagai perubahan zaman, bentuk dasar arsitekturnya masih memperlihatkan karakter rumah tradisional Jawa. Pendopo terbuka yang luas menjadi ruang penerimaan tamu sekaligus tempat musyawarah.
4 soko guru berdiri kokoh sebagai penyangga utama bangunan. Di belakang pendopo terdapat dalem, peringgitan, gandok, serta halaman yang disusun mengikuti filosofi tata ruang rumah bangsawan Jawa. Penelitian arsitektur menyebutkan bahwa keutuhan elemen-elemen tersebut menjadikan Kepatihan Ngawi sebagai salah satu contoh penting arsitektur pemerintahan tradisional Jawa yang masih bertahan hingga sekarang. Namun yang menarik, bangunan ini tidak hanya memiliki nilai arsitektur. Setiap ruang memiliki makna filosofis. Pendopo melambangkan keterbukaan seorang pemimpin kepada rakyat. Peringgitan menjadi ruang peralihan, simbol bahwa setiap keputusan harus dipikirkan secara matang sebelum dilaksanakan. Sedangkan dalem merupakan pusat kehidupan keluarga sekaligus lambang keseimbangan antara tugas sebagai pemimpin dan tanggung jawab sebagai manusia. Nilai-nilai inilah yang membuat bangunan Kepatihan bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga simbol falsafah kepemimpinan Jawa. Hingga kini, nama Raden Patih Pringgokusumo masih melekat kuat pada bangunan tersebut. Walaupun catatan biografi beliau dalam jurnal ilmiah masih sangat terbatas, keberadaan Kepatihan menjadi bukti nyata bahwa beliau pernah memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan Ngawi pada awal abad ke-19. Informasi mengenai dirinya lebih banyak diperoleh melalui dokumen sejarah daerah, kajian pelestarian cagar budaya, serta arsip pemerintahan yang kemudian digunakan sebagai dasar penelitian akademik. Seiring berjalannya waktu, pusat pemerintahan berpindah, struktur birokrasi berubah, dan kolonialisme membawa sistem administrasi baru. Namun Kepatihan Ngawi tetap bertahan, ia menjadi saksi bisu pergantian rezim, perubahan pemerintahan, hingga lahirnya Kabupaten Ngawi modern yang kita kenal sekarang. Bangunan tua itu seakan berbisik kepada setiap pengunjung bahwa sebuah daerah tidak dibangun hanya dengan kekuasaan, tetapi juga dengan kebijaksanaan para pemimpinnya, kerja keras rakyatnya, dan kemampuan menjaga warisan sejarah untuk generasi yang akan datang. Oke, terima kasih buat teman-temanku semuanya sudah menonton video saya. Apabila bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa tinggalkan like dan komen di kolom komentar. Oke, salam literasi, salam budaya, rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.